Fakta mendapat kesempatan untuk berbincang juga dengan kuasa hukum dari CAJ. Ini pelapor, pihak pelapor. CAJ adalah yang dikatakan mirip dengan BS ya. Betul. Atau Bahar Smith, di sini Habib Bahar Smith. Sudah ada Pak Wahyudin Ornam di sini. Ini terima kasih loh waktunya diberikan. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menjawab klarifikasi beberapa yang harus kita tanyakan karena beredar luar biasa banyak begitu Pak Wahyudin yang kita juga bingung nih sebenarnya apa motif dari pelaporan. Nah, pertama Pak Wahyu, CAJ ini sudah di atas umur dewasa ya berarti ya? Sudah. 18 tahun ya? 18 tahun. Oke. Dan CAJ ini memang penceramah atau santri atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau santri diwajibkan untuk bisa ceramah. Nah, kalau di pesantren kan. Iya. Jadi memang sudah berkecimpung menjadi dai misalnya atau berdakwah di mana-mana? Udah kemana-mana, udah mulai belajar dakwah. Dan sering melakukan dakwah keluar kota? Ya, dibimbing sama ustadz-ustadznya. Oke. Nah, saat ini kan masih dalam perawatan? Masih dalam atau perawatan. Sudah rawat jalan kondisinya? Masih dalam perawatan. Dengan luka apa saja yang diderita lukanya mungkin tahu? Yang nampak jelas sih di muka, memar. Nampak jelas tuh hidung sampai bengkok. Hidung, muka. Ya, sampai di bawah pelipis mata nih. Itu ada memang benar-benar biru gitulah, lembam. Lebam yang cukup parah. Nah, di bagian tubuh ada yang terluka mungkin juga? Harusnya ada, tapi itu kan tertutup sama baju jadi nggak kelihatan. Nah, dengan kondisi saat ini apakah CAJ masih bisa beraktivitas dengan baik atau nanti akan bisa kembali ke sedia kala? Insya Allah masih bisa. Kalau si CAJ masih bisa aktivitas. Sekarang udah mulai kembali pulih lah. Hanya masih memang ada rasa-rasa masih nyeri gitu di badan nih rasanya. Oke. Berarti masih dapat dalam perawatan ya. Belum ada pemeriksaan ya terhadap CAJ juga ya. Mungkin selain BAP yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilalui? Selain BAP yang sudah dilakukan? Iya, BAP sudah. Sekarang penanganan di rumah sakit juga udah semuanya dalam proses sekarang pemulihan. Iya, MZ pertama, terus diminta keterangan beliau si CAJ ini, ya datanglah dia. Dikasih keterangan, berikut juga dengan orang tuanya kasih keterangan. Seorang penceramah muda misalnya, ini ada CAJ, tiba-tiba diundang karena ajakan oleh MZ gitu, difasilitasi tiket keberangkatan gitu ya, dengan pihak pengundangnya. Difasilitasi oleh pengundang, lalu kemudian datang ke sana, difasilitasi oleh hotel juga ya? Iya. Selama 2 malam? 2 malam. Tapi tidak pernah bertemu, bahkan tidak bertemu di bandara. Iya, biasanya kan penceramah tuh dijemput begitu ya. Betul. Biasanya difasilitasi mengenalkan dari datang sampai pulang biasanya difasilitasi kayak begitu. Tapi ini kenyataannya nggak seperti kayak gitu, Mbak. CAJ menjabarkan tidak siapa pengundang ini misalnya? Kebetulan nggak. Nama atau mungkin majelis atau ada sih pondok pesantren begitu, komunitas lah perkumpulan. Oh, ada komunitas pondok pesantren. Yang undang mereka. Tapi saya nggak hafal persis namanya apa di Bali sana. Berarti kalau di sini dilihat CAJ mengalami kerugian. Karena mau tidak mau jadi kesannya kan jadi ditipu nih. Tidak ada acaranya gitu kan, datang ke Bali meskipun difasilitasi tiket kedatangan dan hotel tapi tidak ada acaranya. Iya, betul. Sehingga kemudian terlunta-lunta tadi dan ditimpa musibah juga kehilangan uang. Betul. Luar biasa ini sama sekali sangat tidak beruntung sekali gitu pada saat CAJ kembali dan MZ. Iya, ini ceritanya tragis sekali. Nah, setelah kemudian akhirnya bertemu dengan orang tadi, apakah melakukan perkenalan dengan orang tersebut, dengan orang yang menanyakan ini BS ya? Iya. Mengenalkan diri tidak? Mengenalkan, kalau nggak salah namanya itu Amir. Oke. Ini Amir lah, ini yang kalau bagi mereka ini yang nolong mereka lah. Ibaratnya dewa penolong saya untuk di Bali, hidup di Bali nih sampai saya pulang. Namanya Amir ya? Iya, kalau nggak salah informasi dari CAJ ini bahwa itu namanya Amir. Apa sih penjelasan dari CAJ secara pribadi gitu ya kepada Pak Wahyu gitu sebagai kuasa hukum? Kemudian mengaku dan ibaratnya ikut bermain dengan
ya bisa kita bilang kebohongan ya, ikut bermain dengan kebohongan bahwa dia adalah BS sepanjang itu dengan orang yang membantunya. Apa sih motifnya? Motifnya sih dia sih nggak apa ya, orang yang udah 2 hari nggak makan, Mbak, ibaratnya logika sama logistik udah nggak seimbang, ya kan? Ya ada orang yang datang nunjuk dia, Caje ini BS ya, kamu BS ya, tapi dia nggak jawab. Saya malah pihak MZ yang meyakinkan bahwa emang dia ini BS. Dari situ mungkin ya adalah keibaan orang lah ya mau bantu. Ini kan seorang Habib gitu loh, kan? Setelah CAJ dan MZ akhirnya menerima bantuan tersebut, walaupun ini juga pertanyaan kan, harusnya identitas dibutuhkan ya. Betul. Pada saat memberi tiket pesawat dan lain-lain gitu, online ataupun ya semua sekarang sudah online. Nah, ketika sampai di Jakarta apa yang terjadi Pak Wahyu? Yaitu di perjalanan dapat kabar si pihak yang menolong ini, entah itu si Amir atau pihak yang ngundang, nelpon ke BS langsung menanyakan, Bapak udah sampai. Informasi ini Pak Wahyu dapatkan dari keterangan dari JJ. Oke. Lalu kemudian? Nah, Bapak udah nyampe belum? Konfirmasi kata Bapak kata BS-nya. Loh, nyampe dari mana? Saya nggak kemana-mana. Barulah ketahuan lah di situ. Terbongkar di situ terbongkar lah situ rahasianya. Terbongkar, mereka ini pulang berdua ini pulang ke rumah masing-masing. Ya pisah tuh ya? Iya pisah. Kan memang mereka malah naik online lah. Online dari taksi online ya? Taksi online dari Cengkareng sampai ke Bogor. Akhirnya CAJ satu mobil dengan ayah, lalu kemudian menuju ke pondok pesantren. Ya, punya milik CBS. Apa yang terjadi? Di sana nggak ada kejadian, cuman ya namanya santri dipisah lah sama orang tuanya. Santri masuk ke dalam, orang tuanya ngobrol sama BS. Udah ngobrol seperti biasa, nggak ada kejadian apa-apa, ketawa ketiwi, apalah ya. Kebetulan mereka pas nyampe sana itu mereka memang lagi ada pengajian gitu kan. Ya udah diterima, nggak ada kejadian sewaktu itu. Ya kalau informasinya sih nunggu MZ datang jemput. Pas MZ datang jemput baru deh itu seredak seruduk. Udah mulai tuh santri-santri semua tuh udah teriak-teriak kan. MZ datang nih, kayaknya udah benci banget lah sama MZ. Nah, udahlah, orang tuanya juga nyaksin. Ya kalau orang tuanya sih mikir namanya pesantren pembelajaran kali, ya kan? Mungkin karena dia salah. Ya kan, namanya laki-laki harus tanggung jawab dong kalau dia salah. Mungkin karena kesalahannya santri-santri lain. Sampai sempat tuh dia ngeliat sendiri si MZ tuh diinjak lehernya, dipukulin sampai namanya santri masalah banyak yang mukulin, terakhir tuh diinjak lehernya sampai dia teriak, "Woi, mata saya udah kabur nih, kabur." Baru deh berhenti. Nah, mulai dari situ mereka diinterogasi sama BS. Baik, tadi itu penjelasan dari pihak kuasa hukum. Terima kasih Pak Wahyu sudah menjelaskan. Kita doakan mudah-mudahan prosesnya lancar. Amin. Dan CAJ dan MZ juga lekas pulih. Terima kasih. Agar bisa berkomunikasi dan menjalani prosesnya. Amin.